Pernah kepikiran nggak sih, bakat seni itu anugerah dari langit yang cuma dimiliki segelintir orang? Atau jangan-jangan itu cuma sebuah skill, sebuah keterampilan yang sebetulnya bisa dipelajari siapa aja? Nah, itulah pertanyaan besar yang akan kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari sini. Ada seorang filsuf namanya John Dewey, dan dia menyoroti masalah yang mungkin kita semua rasain. Rasanya tuh, ada jurang yang dalam banget antara seni dan kehidupan kita sehari-hari. Seni itu kayak ada di dunianya sendiri, jauh, eksklusif, dan tempatnya cuma di museum atau galeri. Tapi gimana kalau anggapan itu cuma mitos? Gimana kalau kita coba lihat seni bukan sebagai bakat, tapi sebagai sebuah bahasa? Ya, sebuah bahasa yang punya kosakata, punya tata bahasa, punya sejarah, dan bisa dipelajari, dipraktekkan, dan akhirnya dikuasai oleh siapapun. Oke, jadi kalau mau belajar bahasa ini, kita harus mulai dari mana? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Bukan dari galeri yang megah, tapi justru dari tempat yang paling kita kenal, pengalaman kita sehari-hari. Nah, menurut Dewey, kuncinya tuh ada di sini. Akar dari semua mahakarya seni itu sebetulnya ada di pengalaman kita yang paling biasa. Rasa puas pas kita berhasil nata barang, irama pas kita lagi masak, atau harmoni warna waktu kita lihat pemandangan sore hari. Disitulah benih-benih seni pertama kali tumbuh. Nah, kalau kita setuju seni itu bahasa, berarti dia punya alfabet dan tata bahasanya sendiri dong. Dan sama seperti belajar bahasa lain, kita bisa pelajarin itu semua langkah demi langkah. Ini dia huruf-hurufnya dalam bahasa visual. Coba deh bayangin, setiap gambar, lukisan, atau patung yang pernah kita lihat, semuanya itu cuma dibangun dari kombinasi elemen-elemen dasar ini. Inilah blok bangunan paling fundamentalnya. Dan lihat deh, gimana ini bekerja di lapangan. Bentuk-bentuk geometris sederhana yang kita pelajari, bola, silinder, kerucut, itu ternyata fondasinya buat bikin karya sekompleks figur manusia karya Michelangelo. Jadi, para master itu nggak menciptakan dari ketiadaan loh. Mereka membangun dari dasar-dasar ini. Jadi, kalau elemen tadi itu kata-katanya, nah prinsip desain ini tata bahasanya. Inilah aturan main yang menyusun kata-kata itu jadi kalimat yang bermakna. Prinsip inilah yang mengubah kumpulan elemen yang acak-acakan jadi sebuah komposisi yang harmonis dan enak dilihat. Dan ternyata ya, ide ngajarin seni pakai sistem kayak gini tuh bukan hal baru. Udah dari abad ke-16 loh, buku-buku panduan menggambar pakai metode ABC kayak gini dipecah satu persatu. Ini bukti kuat banget kalau seni itu dari dulu emang diajarin sebagai sebuah keterampilan, bukan cuma soal nungguin inspirasi turun dari langit. Oke, sekarang coba kita lihat gimana sistem pengajaran seni itu sendiri berevolusi. Dari yang tadinya kaku banget, sampai jadi pendekatan modern yang lebih personal dan, ya, lebih global. Dulu nih, di Akademi Seni Eropa, semuanya itu terstruktur banget. Tujuannya cuma satu, mencapai kesempurnaan teknis. Caranya, ya meniru. Meniru karya para master, meniru alam, semuanya harus presisi. Soal ekspresi pribadi, nanti dulu. Yang penting penguasaan tekniknya harus benar. Wah, bedanya fundamental banget. Model akademi yang lama itu nyari satu jawaban yang benar. Sementara ruang kelas modern justru mendorong setiap siswa buat nemuin suaranya sendiri. Fokusnya bergeser. Dari yang tadinya cuma nanya bagaimana cara membuat seni, jadi nanya mengapa kita membuatnya. Dan buktinya, kelihatan banget di sistem pendidikan modern. Contohnya dari kurikulum di Indonesia ini. Lihat deh. Nilai tertinggi itu bukan cuma buat yang karyanya paling bagus, tapi buat yang bisa mengapresiasi karya temennya, ngasih masukan, bahkan berargumen. Ini pergeseran yang luar biasa. Seni bukan lagi soal keterampilan tangan doang, tapi juga soal komunikasi, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Penting juga buat kita sadar kalau belajar seni itu nggak pernah terjadi dalam ruang hampa. Itu selalu jadi bagian dari pertukaran ide, material, dan filosofi global yang udah berlangsung selama ratusan tahun. Dunia seni itu selalu terhubung. Coba bayangin, tanpa kertas yang ditemukan di Tiongkok dan dibawa ke Eropa lewat dunia Arab, budaya menggambar di sana mungkin nggak akan pernah berkembang seperti sekarang. Sama juga kayak metode pengajaran yang terus bergerak melintasi batas-batas budaya, selalu diadaptasi dan diubah di sepanjang perjalanannya. Pertukaran ini menciptakan hasil yang unik banget di berbagai tempat. Di Tiongkok ada Zhu Behong yang mencampur teknik timur dan barat. Di Jawa, Raden Saleh bawa pulang pengaruh Eropa ke dalam karyanya. Sementara di Senegal, pasca kemerdekaan, muncul perdebatan seru. Kita tiru aja model Eropa, atau kita harus menemukan kembali seni Afrika yang otentik. Ini adalah sebuah percakapan global yang terus berlangsung sampai sekarang. Nah,
Setelah kita pelajari bahasanya, sistemnya, dan sejarahnya, perjalanan ini akhirnya kembali ke kita sebagai individu. Bagaimana semua pengetahuan ini memberdayakan kita untuk nggak cuma meniru, tapi juga untuk berekspresi, untuk menemukan suara kita sendiri. Dan ini membawa kita ke langkah terakhir yang sering banget dilupain. Bikin seni itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan komunikasi. Sebuah karya belum benar-benar selesai sampai dia bertemu dengan audiensnya dan memulai sebuah percakapan. Dan berbagi seni itu nggak harus berarti pameran megah di galeri besar kok. Proses ini bisa dibuat jadi sangat praktis. Kurikulum di Indonesia bahkan menyertakan rencana konkret tentang cara mengatur pameran siswa. Ini mengubah ide abstrak pameran jadi serangkaian langkah yang bisa dilakukan siapa saja. Merencanakan alur pengunjung, menyiapkan karya, menulis label, sampai bikin proposal. Semua ini bukan bakat misterius, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari. Inilah langkah terakhir dalam perjalanan kita membongkar mitos seni. Dari ide awal hingga karya kita siap untuk memulai percakapan dengan dunia. Jadi, belajar seni itu ternyata bukan soal menunggu inspirasi gaib, ini adalah tentang mempelajari sebuah bahasa. Bahasa visual yang kaya, kompleks, dan terhubung secara global. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa, tapi apa yang ingin saya katakan.